Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Ikhwah dan juga akhwat sekalian, asatidzah dan juga ustadzat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan daurah kita. Pada pertemuan yang kelima ini insyaallah kita akan lanjutkan di ayat yang kedua, halaman 90. Insyaallah kita akan lanjut pada alhamdulillahirabbil alamin. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca matanya. Wa fil lam fil hamdu hdzarna taqalqulan. Wa miman wa dalan ma'hu haqqiq liyajmula. Wa fi ra'i rabbin fajharanna wa fakhiman. Wa fil ba'i la tahmis wa qishu litandula. Wa fil 'alamin al-'ayna raqiqhu mutlaqan. Wa fi 'aridil maddi 'dilanna litafdulah. Tiga bait ini membahas tentang ayat yang kedua, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Wa fil lam fil hamdu hadzarna taqalqulan, dan huruf lam pada lafaz alhamdu benar-benar berhati-hatilah, jangan sampai engkau mengqalqalahkannya, jangan sampai memantulkannya. Alhamdu, ini biasanya pemula ya. Kalau antum sudah biasa maka insyaallah tidak memantul. Cara supaya tidak mantul itu parkirkan dulu. Parkir dulu. Jangan buru-buru ditarik. Kalau buru-buru ditarik jadi mantul. Harusnya parkir di situ dulu. Alhamdu. Parkir dulu. Hamdu. Coba. Alhamdu. Wa miman wa dalan ma'hu haqqiq liyajmula. Huruf mim dan juga huruf dal, hamdu, bacalah dengan benar agar terdengar indah. Jadi alirkan dikit, du tipiskan. Alhamdu. Wa fi ra'i rabbin, dan huruf ra pada kata rabbi, fajharanna wa fakhiman, maka benar-benar bacalah dengan jelas dan benar-benar bacalah dengan tafkhim atau tebal. Jadi ro tebal. Jangan ra tapi ro. Rabbi. Wa fil ba'i la tahmis. Huruf ba-nya jangan dibaca hamas. Jangan rabbi, bi. Jangan ada anginnya. Jangan ada hamesnya. Wa qishu, dan analogikan hal tersebut di tempat-tempat yang lainnya. Maksudnya ra tebal, ra fathah kan? Ra fathah dibaca tebal, ra. Kemudian huruf ba jangan ada hamesnya. Rabbi, ini salah. Rabbi. Litandula, maksud daripada litandula adalah agar engkau memperoleh kemenangan. Litandula, agar engkau memperoleh kemenangan. Kemenangan yang dimaksud adalah saat kita mentartilkan bacaan Al-Quran kita. Ini kan kita berusaha mentartilkan Al-Quran, memperbagus bacaan setiap hurufnya dan juga mengetahui tempat-tempat berhenti. Itu tartil maksudnya. Kemenangan yang dimaksud adalah bukan kemenangan di musabaqah sekarang, bukan. Musabaqah murattal misalkan, musabaqah hifdzul Quran yang paling tartil bacaannya, bukan itu. Itu kemenangan di dunia. Kemenangan yang hakiki adalah nanti ketika kita mau masuk surga, Allahumma amin. Ada musabaqah sebenarnya di situ nanti. Yuqalu li sahibil Quran. Dikatakan kepada sahabat Al-Quran, orang yang setiap hari sibuk dengan Al-Quran, iqra, baca. Wartaqi, kemudian naiklah. Warattil, dan bacalah dengan tartil, kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana kau di dunia membaca dengan tartil pula. Fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Sesungguhnya kedudukanmu yang ada di surga ada pada ayat terakhir yang sanggup engkau baca. Itu kemenangan yang dimaksud. Jadi di situ adalah lafaz apa? Warattil kama kunta turattilu fid dunya. Dan tartilkanlah sebagaimana engkau mentartilkannya di dunia. Nah, sekarang kita kenapa berusaha mentartilkan bacaan Al-Quran? Setelah memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyukai apabila Al-Quran dibaca sebagaimana saat diturunkan, yaitu dengan tartil.
maka kita berusaha memperoleh kemenangan yang hakiki, yaitu nanti mendapat posisi yang tertinggi di surga. Allahumma amin. Ini diraih dengan cara membaca dengan tartil di dunia. Kemudian di bait berikutnya, wa fil alamin al-aina raqiqhu mutlaqan. Kemudian pada lafaz al-alamin, maka huruf ainnya tipiskanlah dengan mutlak, harus dibaca dengan tipis. Jadi a, bukan rabbil alamin, salah. Bukan rabbil tapi rabbil tipiskan. Wa fi 'aridil maddi 'adilanna litafdula. Dan pada mad 'arid, yaitu 'arid disukun al-alamin, i'dilanna, proporsional lah. Proporsional itu artinya apa? Pas. Jadi pas di sini dalam konteks mad 'arid disukun boleh 2, boleh 4, boleh 6. Jangan kurang dari 2 dan jangan lebih dari 6. Tentang antum napasnya panjang terus dilebihkan, nah ini nggak boleh. Pokoknya maksimal 6. Litafdula, agar engkau menjadi istimewa atau spesial. Keistimewaan bagi orang yang membaca dengan tartil adalah dia akan dikumpulkan bersama malaikat yang suci lagi mulia dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir di dalam baca Al-Quran maka akan dikumpulkan bersama malaikat yang suci lagi mulia dan taat kepada Allah. As-safarah itu artinya yang menemani kita di dalam safar, yang mendampingi kita. Ya, antum ketika ada peluang kebaikan kemudian ada alarm, ambil itu, ambil peluang kebaikan itu. Maka itu adalah malaikat yang menyertai kita untuk mendorong kita saat hendak berbuat baik dan juga menghalangi kita saat ada pikiran-pikiran buruk. Jangan lakuin itu, dosa itu. Jangan lakuin yang ini, jangan buruk ini. Ini adalah as-safarah, al-kiram yang mulia, al-bararah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi yang mahir, bagi yang sudah bisa mentartilkan Al-Qur'an. Adapun yang masih belajar, belum mahir, maka walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'atu fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Baca Al-Qur'an terbata-bata, susah saat membacanya, maka baginya 2 pahala. 2 pahala tersebut maksudnya pahala membaca Al-Quran, 1 hurufnya 10 kebaikan, dan pahala susahnya. Jadi susahnya, kemudian dia sabar, itu juga diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ayat yang ketiga, halaman 93. Bait 4748. Wa fi qawlihi ar-rahmani ruqiqa hamzuhu wa fi kulli ma mithlin fakun mutamathila wala tushmiman in rumta tafkhima ahrufin fa ishmamuha ya'ni indimaman tahassala. Wa fi qawlihi ar-rahman, dan pada firman Allah yaitu ar-rahman, ruqiqa hamzuhu, hamzahnya ditipiskan. Ar-ra, jangan salah. A, jangan berlebihan nipiskan, salah. A, biasa. Ar-ra. Ar-rahmanir rahim. Silakan. Baik. Wa fi kulli ma mithlin, dan di setiap kondisi yang semisal, maksudnya kalau ada hamzah ketemu huruf tebal, kan Allah itu hamzah ketemu lam tebal, maka fakun mutamatsila, jadilah yang menipiskannya juga. Jadi kalau ada hamzah a ketemu dengan huruf tebal, al-stafa, al-zulama, al-qasa, dan lain sebagainya, maka hamzahnya tetap tipis, jangan terpengaruh dengan tebal. Baik. Ada beberapa contoh yang Anda sebutkan situ. Allahu, coba. Ashabun, al-zulama, al-ghna, ata'a, aqsa. Bait berikutnya ini poin penting. Wala tushmiman in rumta tafkhima ahrufin. Jangan engkau mengismamkan, memonyongkan kedua bibir jika engkau bermaksud untuk menebalkannya. Jadi mentang-mentang pengen nebelin terus bibirnya dimonyongin. Ra, sa, dha. Tebalnya huruf bukan karena monyongnya 2 bibir, tapi karena terangkatnya pangkal lidah. Jadi tebalnya huruf itu bukan karena monyong 2 bibirnya. Ra, sa, dha, ta, kha, bukan. Tapi apa? Karena terangkatnya pangkal lidah. Jadi antum rasakan ra, sa,
do, to, ko, kho. Terasa ya? Fa ismamuha ya'ni dhimaman tahassala. Jadi kalau kita mengismamkannya berarti menghasilkan monyongnya bibir. Indhimam itu artinya monyong. Jadi kalau kita mengismamkan ro maka jadi monyong. Gampang ini insyaallah. Ayat keempat, bait 49 50. Wa maliki ghallid man yusakkinu kafahu wa yaumin, itu ditanwin ya. Yang benar untuk bahrnya, pola bait syairnya itu ditanwin itu. Wa yaumin biha la tufkhimanna wa tumtila. Wa dinin kadza la hamsa yajri bidalihi. Yajri juga asalnya tambahin ya kecil, yajri bidalihi. Fa in kana dha hamsin fatinun tamathala. Wa maliki, pada lafaz maliki, ghallid, salahkanlah, man yusakkinu kafahu, orang yang mensukunkan huruf kafnya. Kadang ada yang baca begini, malik yaum, malik yaum, malik yaum, malik, salah, maliki, ki. Jadi kayak ada sukunnya, malik yaum, malik yaum, malik ya, lik, salah, liki, ki. Wa yaumin biha la tufkhimanna wa tumtila. Dan lafaz yaumin, yau, jangan benar-benar atau jangan sekali-kali engkau tebalkan, wa tumtila, dan jangan pula engkau panjangkan. Jadi ya dan itu semuanya tipis. Ya, tipis semua. Jangan sampai jadi yau. Ini pertama. Jangan sekali-kali ditebalkan. Yau, maliki yau, salah. Ya, Wa tumtila, jangan pula engkau panjangkan. Apa yang jangan dipanjangkan? Wawunya. Maliki yaumiddin. Ini salah. Yaumiddin. Wa dinin kadzalah hamsa. Dan kata din, middin, tidak ada sifat hamsnya. Yajri bidalihi, yang mengalir pada huruf dalnya. Fa in kana dha hamsin fatinun tamathala. Kalau ada hamsnya maka akan menyerupai kata at-tin. Malik yaumiddin, tin. Kalau di dal itu artinya adalah pembalasan. Sedangkan tin pakai ta, wa tini wa zaitun artinya buah tin. Din pembalasan. Mungkin antum kaget, pembalasan. Ad-din, Malik Yaumiddin, ya, pemilik atau penguasa hari pembalasan. Ad-din bisa diartikan agama, betul. Tapi kalau dalam ayat ini maksudnya pembalasan. Innad dina 'indallahil Islam, agama itu. Tapi untuk yang Malik Yaumiddin, kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau berbuat, engkau pun akan dibalas. Jadi ad-din di sini artinya pembalasan. Lanjut, halaman 96. Kita baca ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca baitnya, wa iyyaka haqqiq shaddatal ya muraqqiqan wa kafan wa hamzan la tamudda fatuthqila wa taqdimu ma'mulin ata ma'a 'amilin fa qasdu ikhtisasin min 'ulumin tuqabbila kama jaa fi itqanihi li jalalihi bihi mudihan qawlan nuhati mutawwila
wa na'budu haqqiq 'ainahu ma'a dalihi wa fi nasta'inul fidh bihi mutanakhala fa fi an-nuni tarqiqun wa fi as-sini mithluhu wa fi at-ta'i aidan wahmisanna mujammila. Wa iyyaka haqqiq syaddatal ya muraqqiqan. Kata iyyaka, maka bacalah dengan benar syiddah atau tasydid pada huruf ya sembari menipiskannya. Wa iyyaka. Coba kita baca ya-nya ditasydidkan, ditekan sambil kita tipiskan huruf ya-nya. Iyyaka. Silakan. Iyyaka. Baik. Jadi ditekan tapi sambil dialirkan suaranya karena punya sifat rakhawah. Iyyaka. Baik. Yang pertama iyyaka ditipiskan ya-nya sambil ditekan huruf ya-nya. Wa kafan wa hamzan la tamudda fatuthqila. Huruf kaf dan huruf hamzah iyyaka la tamudda, jangan sekali-kali engkau panjangkan. Fatuthqila, sehingga engkau menjadikannya berat. Baik. Huruf kaf iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu misal. Maka jangan dipanjangkan kaknya. Hamzahnya juga demikian, jangan bukan iyak. Yang sudah sebutkan itu di syarahnya, antum bisa lihat di bawah. Jangan pula ya-nya tidak ada tasydidnya. Kalau ya-nya tidak bertasydid, iyak itu artinya dhau'us syams. Artinya adalah cahaya matahari. Iyak artinya cahaya mataharimu. Kalau iyyaka artinya adalah hanya kepadamu. Wa taqdimu ma'mulin ata ma'amilin, dan dimajukannya ma'mul yang datang bersama amilnya. Ini kan harusnya kan maf'ul ya, objek. Sedangkan subjeknya adalah dhamir nahnu pada ini. Subjek. Kami menyembahmu, itu asalnya na'buduka. Terus kemudian ini ma'mul ini, maf'ul ini, objek ini dimajukan daripada amilnya, dimajukan daripada fa'ilnya, pelakunya atau subjeknya. Menjadi apa? Iyyaka. Maka apa maksudnya dimajukannya ini? Dimajukannya objek daripada subjeknya. Faqasdu ikhtisasin min ulumin tuqabbila. Maksudnya adalah untuk ikhtisas, mengkhususkan. Jadi ini pembatasan atau mengkhususkan. Hanya padamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu pula kami meminta pertolongan. Min ulumin, sebagaimana yang tuqabbila diterima dari ulumul Quran. Ini dijelaskan dalam ulumul Quran. Jelas ya? Jadi kalau kita menyembah hanya kalau sebenarnya orang mengatakan na'buduka, kami menyembahmu ya Allah. Ada nggak peluang dia menyembah yang lain? Bisa jadi. Orang-orang yang berbuat syirik itu kan dia menyembah Allah, di saat yang sama juga menyembah yang lain, minta kepada yang lain juga. Maka kalau sudah dimajukan objeknya, ma'mulnya, dari subjeknya, dari amilnya, maka ini ikhtisas. Udah benar-benar yang lain nggak pernah saya ibadahi. Yang lain saya nggak pernah minta tolong. Ini maksudnya minta tolong terhadap sesuatu yang hanya Allah yang bisa melakukannya. Kalau semuanya minta tolong, tolong ambilkan ini misalkan. Itu bisa dilakukan, itu nggak apa-apa. Ini maksudnya, Anda minta tolong antum dengan sesuatu yang antum nggak akan bisa melakukannya. Misalkan, banyak hal yang kita nggak bisa lakuin kan? Ya banyak lah, Anda nggak perlu sebutkan. Maka hanya Allah yang bisa melakukan hal tersebut, kita harus memintanya kepada Allah saja. Demikian. Seseorang kalau ngomong misalkan, seorang suami sama istri, saya mencintaimu. Ada peluang nggak dia mencintai yang lain? Ada. Tapi kalau hanya kamu, udah aman. Baik. Itu triknya itu. Baik, lanjut. Kama jaa fi itqanihi li jalalihi bihi mudihan qaulan nuhati mutawwila. Sebagaimana yang datang di dalam al-itqan fi ulumil Quran, karya Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah punya kitab Ulumul Quran namanya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Bihi mudihan qaulan nuhati mutawwila. Yang di dalamnya beliau menjelaskan
secara panjang lebar perkataan para ahli nahwu. An-nuhat itu ahli nahwu. An-nuhat. Nahwi itu ahli nahwu satu orang, an-nuhatun itu banyak, para ahli nahwu. Jamaknya. Baik, wa na'budu haqqiq 'ainahu ma'adalihi, dan lafaz na'budu benar-benar bacalah dengan jelas huruf ainnya juga huruf dalnya. Na'budu. Maksudnya begini. Huruf ainnya ini terkadang orang membacanya dengan hamzah. Iyyaka na'budu dengan hamzah, itu yang pertama. Yang kedua, makhrajnya benar, cuman sifatnya kurang tepat. Bagaimana contohnya? Na'budu, terlalu ditekan. Harusnya tawasud. Tawasud itu pertengahan antara syiddah dan rokhwa, antara kuat dan lunak. Jangan terlalu ditekan. Salah. Jangan pula terlalu lemah. Tapi cukup. Na'budu. Baik. Ini dari segi tekanannya pada makhraj, dia pertengahan antara tekanan yang kuat dan tekanan yang lunak. Itu di setiap kondisi, mau maka pertengahan tekanannya. Tapi khusus sukun atau tasydid, maka itu pembahasannya apa? Tempo atau mizanul harf, ya, timbangan hurufnya. Maka tawasud ngalir sedikit gitu. Ini bedakan ya. Jadi saat sukun atau tasydid itu berarti apa? Mizanul harf. Dia timbangan hurufnya dialirkan sedikit. Tapi secara umum maka maksudnya tekanannya pada makhraj. Ada juga yang mengucapkan ain dengan qalqalah. Iyyaka na'budu. Na'budu. Dalnya monyongkan. Budu. Tipiskan. Jangan budu, tapi budu, du. Itu maksudnya. Huruf ain dan huruf dal jelaskanlah. Wa fi nasta'inul fidh bihi mutanakkhala, dan semua huruf pada lafaz nasta'in ucapkanlah semuanya dengan murni, maksudnya dengan tipis. Ini huruf tipis semua ini. Nasta'in. Coba. Nasta'in. Ingat, jangan buru-buru mingkem. Kalau buru-buru mingkem jadi ada mimnya. Nasta'in. Jadi mim. Bait terakhir penjelasannya. Fa fin nuni tarqiqun wa fis sini mithluhu. Huruf nunnya dibaca tipis, huruf sin juga demikian, tipis juga. Wa fit ta'i aydan, huruf ta'nya juga tipis. Wa misanna, jangan lupa berikan sifat hamznya pada huruf ta, ya. Ta, coba. Ta. Ada hamznya enggak itu? Ta, ti, tu, at, it, ut, ta, ti, tu. Ada hamzanya? Ada. Hamz itu sifat yang selalu ada pada huruf baik saat berharokat ataupun sukun. Selalu ada pada huruf hamz itu. Hanya saat sukun lebih nampak. Saat sukun hamznya lebih terasa, lebih nampak. Ini poin pertama. Jadi hamz selalu ada pada huruf baik saat sukun, baik saat berharokat ataupun sukun, tapi saat sukun lebih nampak, lebih terasa. Untuk kasus huruf ta, selain dia punya sifat hamz, juga punya sifat apa? Syiddah. Hamz itu sifat lemah, syiddah sifat kuat. Mana yang harus lebih dominan? Yang lemah atau yang kuat? Jelas yang kuat. Jadi syiddahnya yang lebih dominan daripada hamznya. Jangan kebalik. Al-Imam Ibnu Jazari mengatakan apa? Wara'i syiddatan bikafin wabita kasyirkikum wa tatawaffa fitnata. Jaga benar-benar sifat syiddah pada huruf kaf dan ta. Kakiku, ada hamznya itu, tapi syiddahnya lebih dominan. Kakiku, juga huruf ta. Ta, ti, tu, seperti kasyirkikum. Coba, kikum, ada hamznya? Ada, hanya syiddahnya lebih dominan. Tatawaffa, ada hamznya? Hamznya lebih dominan. Atau syiddahnya? Syiddahnya. Fitnata. Kalau orang baca begini misalkan, syirkikum tatawaffa fitnata, itu gimana? Salah. Berarti itu hamznya apa? Lebih dominan. Salah. Itu lebay. Maka kaf dan ta hamznya ada, tapi kalah dengan syiddahnya. Mana hamznya? Kayak nggak ada.
kadang suruh nampakkan hamznya. Ta gitu kan. Yang nggak ada hamznya itu kayak tempe, tahu, itu nggak ada. Bukan tempe, tahu. Tempe, tahu nggak ada hamznya. Kayu, kamu, kita, bukan kamu, kita. Ya kan? Jadi ada hamznya, cuman memang nggak terlalu nampak. Alhamdulillah sudah selesai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan demikian untuk sesi ini kita cukupkan. Kita akan lanjutkan insyaallah besok sampai habis insyaallah. Kita tutup untuk sesi ini kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang ikhwan yang belum baca